menjelaskan ini kronologisnya keraton ini bangun secara singkat. Ini keraton Islam pertama di Jawa Barat yang dibangun oleh putra mahkota Pajajaran bernama Walang Sungsang. Beliau bergelar Pangeran Cakrabuana, terkenalnya dengan sebutan Batu Cirebon. Itu pada tahun 1430. Kemudian beliau menyerahkan kepada keponakannya dan juga sebagai menantu, yaitu Sesar Pidatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati membangun setelah yang kedua yang diberi nama Keraton Pakuan Mati. Setelah ada Keraton Kanoman pada tahun 1679, Keraton Pakuan Mati diganti nama menjadi Keraton Kasupan. Keraton Pakuan Mati itu dibangun pertama 1430, yang kedua 1529. Nah, sekarang ini kita lagi berada di komplek Siti Inggil, Siti berkuda sambil memanah, ya, karena diselenggarakan tiap hari Sabtu, disebutnya Sabdonan, dengan tiang pokok 6 yang di tengah di atas Islam. Di belakangnya disebut Mandekarsmen. Mandekarsmen itu tempat dibunyikannya gamelan sekaten. Gamelan sekaten sampai sekarang di Keraton Pakuan ini masih dibunyikan setahun 2 kali, itu pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha setelah Sultan turun dari sholat Id. Ini mandi pengiring atau mandi palinggian untuk para pengiring Sultan, familinya kalau itu. Di belakangnya ada 2 gua batu, namanya Lingga dan Yoni. Itu merupakan simbol dari Adam dan Hawa. Halu kata orang Sunda itu bentar itu bata. Jadi itu bata yang ditumpuk tidak pakai adukan. Kita lihat di sini ada 5 bangunan yang tanpa dinding. Masing-masing ada nama dan fungsinya. Ujung sebelah sana itu namanya Mande Semartinandu yang difungsikan tempat duduknya penghulu keraton, penasihat sultan, jaksa pepitu, dengan tiang pokok 2. Karena kita di sini sebagai penyebar Islam dikaitkan dengan 2 kalimat syahadat. Nah, kita duduk di sini, ini namanya Mande Malang Semirang. Ini dulunya tempat duduknya dan diselenggarakan tiap hari Sabtu, disebutnya Sabdonan, dengan tiang pokok 6 yang di tengah, di atas 3, di bawah 3. Mengambil dari rukun iman, dan tiang yang berada di Malang Semirang ini berjumlah 20. Itu mengambil dari sifat. Ada gambar banteng melambangkan kekuatan dan mengambil dari Candra Sangkala. Putra Bata Pinata Banteng. Putra 1, Bata 5, Pinata 4, Bantengnya 1. 1541, kalau kita menghitung Candra Sangkala dibalik atau dari belakang jadi 1451. Ditambah sebagai patokan tahun Saka 78, komplek Siti Inggil ini dibangun pada tahun 1529. Ini yang sudah pada dan ini sirap. Ini 2011 tapi sudah ada proses lagi. Karena kalau dulu itu terbuatnya sirap dari kayu suling biar tipis tapi kuat. Sekarang kan jatinya jati Jawa Barat. Ya, terpropos kalau jati muda ya. Ya, untuk lengkapnya mari kita jalan ke. Gambar bantengnya ya, merupakan Candra Sangkala. Kalau orang sekarang merupakan tahun pembikinan, dulu itu Candra Sangkala. Nah ini ya, jadi ini pembikinnya juga bukan dipahat tapi disusun, lebih rumit ya, mencari batu yang tebal tipisnya gitu ya. Kita batak, kita banteng. Nah, yang ini bangunan ini namanya Pengada. Jadi ini pembikinnya juga bukan dipahat tapi disusun, lebih rumit ya, mencari bata yang tebal tipisnya gitu ya. Kita batak, kita banteng. Nah yang ini bangunan ini namanya Pengada. Pengada ini merupakan pos penjagaan dari 5 unsur aparat dalam: Demang Dalam, Camat Dalam, Lurah Dalam, Kaum Dalam, dan Laskar Dalam.
Yang pernah diganti genteng dan ubin. Kalau kayu-kayunya, kita lihat di sini. Tempat yang ini coba cari salah satu, ada yang miring. Mana? Ayo, yang mana coba? Sebelah kanan. Sini. Iya. Betul. Kenapa dibikin miring? Ini untuk mengantisipasi barangkali ada gempa. Jadi ini fleksibel. Iya. Ya, namanya sumur Kemandungan yang difungsikan dulunya itu tempat jamasan pusaka, membersihkan pusaka-pusaka suci. Ya, ini meriam-meriam pusaka. Nah, itu di depan itu ada sebuah musola namanya Langgar Agung. Dulunya tempat sholatnya Sultan, sekarang dipergunakan untuk umum dan masyarakat sekitarnya. Pada malam 12 Mulut, pada waktu upacara Panjang Jimat, arak-arakan Panjang Jimat keluar dari dalam keraton jam 9 malam, masuk ke Langgar Agung. Di Langgar Agung dibacakan berjanji sampai jam 12 malam. Ini meriam tuh dua emang ada filosofisnya. Ya, itu sebelah sana. Ini cuma hiasan aja. Ya. Hiasan. Korek kedua karena suara itu ini kalau dibuka dulu kan pakainya bukan besi ya, itu menggeledek, jadi seperti orang menjaganya juga keras. Nah, depan kita ini ada sebuah taman, namanya apa? Nah, bangunan ini namanya Lunjuk. Lunjuk itu sebagai petunjuk atau tempat memberikan informasi. Jadi tamu-tamu yang keperluan kita melapor dulu, menunggu di luar sana. Seri menanti, seri tutupan menanti itu menanti kecantikan. Baru dipersilakan masuk ke ruang. Nah, di sini kita lihat itu ada batu tugu manunggal, simbol dari ketuhanan. Ya. Gapuranya itu Gapura Kutagarawadasan, ciri khas Cirebon. Yang banyak sekali dimotif batik Cirebonan. Di atas Megamendung, di bawah Wadasan. Megamendung diartikan manusia kalau sudah hidup berada di atas, jangan lupa Wadasan, manusia hidup harus mempunyai suatu fondasi yang kuat, terutama di bidang agama. Contohnya batu karang di tengah lautan diterjang itu menggeledek, jadi seperti orang yang menjaganya juga keras. Nah, depan kita ini ada sebuah taman, namanya Taman Bundaran Dewandaru, karena sekelilingnya ditanami pohon Dewandaru. Itu tinggal satu dari tahun itu. Nah, ini dari tahun 70-an ada dua, kalau ini baru 14 tahun. Nah, ini ada patung Lembu Nandi, simbol dari Hindu. Ya. Nah, kalau meja terbuat dari batu, peninggalan dari Dr. Raffles dari Kalingga India oleh Raffles di bawah itu pada tahun 1818. Sedangkan patung Macan Putih II melambangkan Cirebon, penerus dari Pajajaran. Samping kanan kiri itu ada meriam dari Kampung Nangka, dari Kerajaan Pakuan, Bogor. Namanya Kisantoma dan Nyisantoma. Bedanya apa? Laki-laki dan perempuan. Tapi sama. Sama. Hanya sana itu yang perempuan udah putus. Ini sekitar 14-an tahun menjelang ya 14 ke 15. Oh, berarti. Nah, bangunan ini namanya Lunjuk. Lunjuk itu sebagai petunjuk atau tempat memberikan informasi. Jadi tamu-tamu yang keperluan dengan contohnya batu karang di tengah lautan diterjang ombak tetap kokoh iman kita.
Mari kita sini. Yang berwarna biru bikinan kota Delft, makanya disebutnya Delft Blauw. Yang berwarna coklat menceritakan dari sebuah Alkitab, yaitu Injil Perjanjian Lama atau Bible Story. Mari kita lihat. Makanya disebutnya Delft Blauw. Yang berwarna coklat menceritakan dari sebuah Alkitab, yaitu Injil Perjanjian Lama atau Bible Story. Mari kita lihat. Nah, kalau gambar ini kalau menurut Islam, bah pertama di alam dunia, hujan besar sampai menjadi lautan, zaman Nabi Nuh. Putra Nuh yang bernama Kan'an, dia nggak percaya sama orang tuanya. Dia lari naik ke atas bukit, di bukit naik ke atas pohon, tapi tetap tenggelam. Ayahnya selamat dengan kapal bikinannya. Ya. Hujan besar sampai menjadi lautan, zaman Nabi Nuh. Putra Nuh yang bernama Kan'an, dia nggak percaya sama orang tuanya. Dia lari naik ke atas bukit, di bukit naik ke atas pohon, tapi tetap tenggelam. Ayahnya selamat dengan kapal bikinannya. Ya. Kalau ini Nabi Isa waktu mencuci kaki pengikutnya. Ya. Yang ini Nabi Yusuf waktu dirayu oleh Siti Juleha, ditarik jubahnya sampai robek. Karena Yusuf nggak mau, akhirnya Yusuf difitnah masuk penjara zaman Fir'aun. Nah, ini foto Sultan yang baru kemarin almarhum yang permaisurinya. Ini kita nggak bisa masuk ke bagian dalam sana ya. Ini bakal drakonnya. Di sini bagian depan ini namanya Los Gajah Muling dengan gelar-gelar yang Eropa. Gajah Muling itu gajah yang menguat. Kalau gajah menguat orangnya bengkok, maka orang bicara bengkok. Dengan falsafah manusiakan habis bekerja terus. Kelambunya sudah bukan asli, pernah diganti beberapa kali, tapi tidak merubah corak warna. Warnanya tetap, karena itu merupakan simbol dari Wali Songo. Ya. Kemarin itu dari sini. Nabi Muhammad menurunkan putranya, yaitu Hasan dan Husain. Ini dulu Siti Fatimah. Siti Fatimah ditikah oleh Sayyidina Ali. Keluarlah putranya Hasan dan Husain. Nah, ini dari turunan Husain ke sini ya. Terus ke bawah sampai ke Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini ayah dari Sunan Gunung Jati, Raja Mesir, ya. Nah, menurunkan Syarif Hidayatullah dan adiknya Syarif Nurullah. Kalau dari garis ibu, Maharaja Galuh Pakuan, Maharaja Adimulya ke Prabu Cimwanara. Dari Prabu Cimwanara terus ke bawah ke Raden Pamanarasa yang bergelar Prabu Siliwangi. Menurunkan ibunya Sunan Gunung Jati, yaitu Nyimas Rara Santang. Setelah ditikah oleh Syarif Abdullah, diganti nama menjadi Syarifah Mudahir. Keluarlah Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Kalau Syarif Hidayatullah kembali lagi ke negara ibunya, ya, sampai ke Cirebon, adiknya yang meneruskan tata kerajaan ayahnya di Mesir. Kalau ini silsilah Kesultanan Ikhwan dan Sunan Gunung Jati sampai Sultan yang sekarang. Nah, sekarang ini belum ada perobatan sultan yang baru. Nanti setelah 40 hari baru. Ya. Nah, mari mau berfoto di sini silakan. Buk itu lingkaran. Tapi disangka orang kita buk itu ya padahal di kita kalau buk itu tempat duduk yang dibuat dari anuan ya. Nah, ini dihiasi posen dari Cina dinasti Ming. Disebut bacem karena daun pintunya sebelum dibikin direndam dulu, dibacem. Seperti kita bikin bacem tempe atau tahu. Bang, mau dibacem nggak bang? Ini dari satu pohon didapat sambungan hanya di belakang.
dan belakangnya ini tidak pakai paku, langsung dari sebelah kayu dibentuk. Jadi ini bukan tempelan, langsung ya langsung dipakai. Kuat juga. Berat banget. Kalau ini namanya langgar alit, ya. Kalau di tengah tadi langgar abu, ini langgar alit yang difungsikan untuk tadarus kalau bulan Ramadan atau memperingati hari besar Islam khusus untuk keluarga sultan. Ini yang ada di taman ini di Anjungan Jawa Barat. Yang pernah diganti itu sirap, plafon, dan ubin. Ini ubin diganti dengan marmer dari Belgia pada tahun 1934. Yang ini masih asli. Dia si kosen dari Cina dinasti Ming. Disebut bacem karena daun pintunya sebelum dibikin direndam dulu, dibacem. Seperti kita bikin bacem tempe atau tahu. Bang, mau dibacem nggak bang? Ini dari satu pohon tidak pakai sambungan, hanya dibelah. Dan belakangnya ini tidak pakai paku, langsung dari sebelah kayu dibentuk. Jadi ini bukan tempelan, langsung ya langsung dipakai. Kuat juga. Kuat. Berat banget. Disebut juru papat 5 pancer, 1 tihang 4 penyangga. Sedangkan kita di Muslim itu ada 4 madhab, biar jalan berbeda, tujuannya sama. Selama kita memacu dalam satu Al-Quran dan satu hadis, jangan sampai dipermasalahkan. Tapi sekarang udah banyak madhab-madhab yang garis keras, jadi ya itu makanya. Ini ubin diganti dengan marmer dari Belgia pada tahun 1934. Tiang-tiangnya ini masih asli semua. Yang tengah ini disebut juru papat 5 pancer, 1 tihang 4 penyangga. Sedangkan kita di Muslim itu ada 4 madhab, biar jalan. Kalau dulu itu si berasnya itu bukan berbentuk beras, masih gabah, ya. Jadi dikupas satu persatu. Terus cobalah gitu ya. Nah, kalau sekarang sih paling bisa ditumbuk atau digiling ya. Nah, dan kita diayak dulu. Jadi kalau yang jatuh itu tidak dipakai karena nggak boleh putus. Dimasaknya bukan dengan air, itu dengan minyak kelapa. Ya. Minyak kelapa bikin dapurnya juga besar sekali, diadangi kedebog ya, kedebog pisang tuh, lantas diaduk sama 10 orang. Jadi kalau udah mendidih, di beras yang udah dicuci dimasukkan. Yang ngaduknya 10 orang perempuan. Itu kalau yang masih gadis, itu yang belum pernah main, dan yang sudah sepuh yang bermonopos sambil membaca sholawat Nabi. Terus 10 orang itu ngaduk seperti tali perahu itu ya, terus ngaduk sampai makanya disebutnya nasinya nasi jimat. Karena apa? Kita di Muslim itu sering berbaca sholawat, itulah jimatnya. Jadi ada anuan dari itu, dari apa yang dibacakan oleh kita gitu ya. Itu menurut. Nah itu yang mengupasnya juga disebutnya perawan sunti. Perawan sunti itu yang tidak menikah. Jadi perempuan yang tidak menikah itu disebut perawan sunti gitu ya. Kalau dulu sih ada khusus itu. Nah kalau sekarang sih paling kita ditumbuk atau digiling ya, nah, dan kita diayak dulu. Jadi kalau yang jatuh itu tidak dipakai karena nggak boleh putus. Nah, dimasaknya bukan dengan air, itu dengan minyak kelapa. Ya. Minyak kelapa bikin dapurnya juga besar sekali, diadangi kedebog ya, kedebog pisang tuh. Nanti selawatan, satu pisang juga ini selawatan lagi. Begitu kita masuk ke sini, dalam
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kang Reza. Saat ini kita sedang berada di lingkungan Keraton Kasepuhan. Saat ini saya sedang berada dengan putra-putri wisata Indonesia. Saya pengen tahu dulu nih, dari mana aja, kan dari tadi kita belum kenalan nih. Dari yang sebelah kanan saya dulu coba. Saya pengen tahu namanya. Selamat halo semuanya, saya Rivaldoni, saya berasal dari Cirebon, Jawa Barat kebetulan. Ya, pentingnya. Halo semuanya, saya Abdul Nawawi dan saya merupakan Putra Wisata Seni Indonesia 2020 dan saya dari Tangerang, Banten. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Permatasari. Saya perwakilan dari Kalimantan Utara. Yang paling cantik nih berarti ya. Karena wanita satu-satunya. Saya perwakilan dari Kalimantan Utara dan saat ini saya menjabat sebagai Putri Wisata Seni Indonesia 2020. Ya, sapinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Solihin. Saya perwakilan dari Kalimantan Utara juga dan saat ini saya menjabat sebagai Putra Wisata Milenial Indonesia. Terima kasih. Nah, jadi ternyata dari berbagai macam daerah menjadi satu ya di Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi dari seluruh Indonesia ini ya. Benar. Nah, jadi tadi kan kita udah jalan-jalan dari depan sampai ke bagian utama. Nah, saya pengen tahu nih, kira-kira kesannya tuh seperti apa setelah tadi diterangin kan Pak Lurah. Mas Kun, dari Mas dulu coba. Saya. Ya. Dari saya. Atau kesan dan pesan deh biar langsung komplit. Oke. Kesannya apa, pesannya apa. Kesannya apa? Nah, oke. Kesannya ini salah satu objek wisata yang sangat luar biasa menurut saya di Cirebon ini, karena ini adalah salah satu objek wisata yang menurut saya memiliki sejarah yang panjang ya Pak ya pastinya. Di sini di Keraton Kasepuhan ini terlihat benar-benar indah, benar-benar terjaga menurut saya. Salah satu destinasi wisata yang terjaga di Indonesia, salah satunya mungkin Keraton Kasepuhan ini. Apalagi di Cirebon ini ada 3 keraton kan, dan kebetulan saya juga dari Cirebon dan kebetulan juga sering udah keliling lah ke 3 keraton itu, dan emang di Cirebon ini keratonnya emang terjaga sekali. Jadi menurut saya Keraton Kasepuhan ini kesannya menimbulkan kesan yang sangat positif dan sangat baik, karena dengan keindahannya pasti bisa menciptakan kenangan untuk semua orang yang berkunjung di Keraton Kasepuhan. Atau pesannya untuk teman-teman yang lain apa? Pesannya, pesan apa gitu? Pesan untuk teman-teman yang lain mungkin yang belum pernah ke Keraton Kasepuhan, jangan lupa datang ke sini karena ini benar-benar keren banget. Kalian gak bakal nyesel karena semua spotnya itu instagramable banget sih. Lanjut dengan Masnya. Ya, kalau dari saya, dari dijelaskan tadi mulai masuk sampai ke belakang, menurut saya filosofinya benar-benar menarik dan patut semua orang untuk bisa mengunjungi dan mengetahui keraton ini. Dan maka dari itu untuk semua warga Indonesia, khususnya warga Cirebon, mungkin jika ingin berwisata edukasi bisa datang ke sini, mengetahui sejarah-sejarah yang ada di sini. Dari Banyak? saya mungkin karena Yang tadi paling jauh nih, paling jauh berarti. Seberang pulau ya. Sebenarnya seru banget ya, apalagi tadi penjelasannya detail sekali. Terima kasih Bapak, itu ilmu yang luar biasa untuk saya karena sebelumnya saya juga sempat ke sini, Ya. kebetulan ada acara, tapi saya belum tahu detail Hanya baru bangunan datang ini. aja gitu ya? Bangunan ini untuk apa, bangunan ini kenapa dinamakannya seperti itu, dan menurut saya luar biasa sekali sih Keraton Kasepuhan ini. Pesan dari saya, mudah-mudahan teman-teman tergerak hatinya untuk berwisata dan kembali ke sini. Terima kasih. Tinggal yang terakhir. Untuk saya sendiri, ini merupakan ilmu baru bagi kehidupan saya. Semoga untuk kedepannya keraton ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat luar, khususnya masyarakat Cirebon tersendiri, karena kita harus mengenal budaya asli dari Cirebon itu sendiri. Kayak gitu. Ini kita ngasih sedikit ya. Ya, ini dengan Pak Lurah. Itu Sultan yang almarhum kemarin tuh, beliau 2 periode ketua umum Raja-Raja Nusantara. Seluruh Indonesia. Bukan Indonesia saja, ada Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Nah, beliau 2 periode. Malah sekarang masih menjabat sebenarnya sih. Ya. Makanya nanti kira-kira kalau pelantikan yang putra mahkota atau yang saudara yang lain itu nanti akan lagi dimusyawarahkan, kemungkinan raja-raja pada hadir juga di sini.
Jadi akan ada event besar lagi nanti di sini, mau bukan seluruh raja dari Nusantara bahkan negara tetangga ya Pak ya. Iya. Ya, jadi begitu aja penjelasannya, nanti kita buat di channel YouTube, terutama channel YouTube Kang Reza TV dan bersama teman-teman Putra Putri Wisata Indonesia. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah keluarga hari Minggu. Jadi enak. Bukan Jumat ya? Minggu ya? Oh iya. Wisata, hari ini kami telah berkunjung di Keraton Kasepuhan Cirebon bersama Kang Reza. Terima kasih Kang Reza untuk kunjungannya hari ini. Kami sangat belajar banyak hal untuk hari ini, dan untuk kalian jangan lupa berwisata di Keraton Kasepuhan. See you. Udah tremor.